Kita lihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ini ayat yang ngeri ya, saudara. Ayat yang memang benar-benar mengerikan. Tapi ini harus kita tahu hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara, saya buat judul firman Tuhan, dipilih untuk dikasihi. Ayat yang sudah kita dengarkan ini tadi menceritakan tentang suatu hukuman di masa yang akan datang. Saya buat judul firman Tuhan, dipilih untuk dikasihi. Allah mencari kita untuk dikasihi, bukan untuk dihukum. Allah mencari kita untuk dikasihi dan bukan untuk dihukum. Jadi Allah mencari kita dan kita sudah ditemukannya. Artinya ditemukannya telah membuka hati untuk Dia. Kita dicari Allah bukan seperti polisi mencari seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal, pembuat kejahatan, yang nama kita tercatat sebagai orang yang dicari, ditangkap lalu dihukum. Yesus mencari kita bukan ditangkap dan dihukum, tapi Yesus mencari kita ditangkap dan dikasihi untuk selama-lamanya. Ayat yang kita baca ini tadi tentang neraka. Neraka diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Yesus punya pengikut, kita pengikutnya. Iblis punya pengikut, orang yang melakukan dosa dan yang tidak pernah bertobat. Itu pengikut iblis. Tadi dikatakan ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu tempatnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Allah mencari kita untuk dikasihi untuk selama-lamanya, apakah kita rindu dikasihi untuk selama-lamanya? Pasti kita berkata, saya rindu dikasihi selama-lamanya. Kalau kita rindu dikasihi selama-lamanya, maka kita harus tetap setia. Amin. Dan jangan mau diubah oleh apapun
dari pengharapan kita kepada Injil. Jangan ada yang bisa mengubah kita, walaupun itu sangat menarik, walaupun itu sangat menggoda. Kita tetap berpengharapan kepada Injil yang telah menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Memang banyak godaan supaya kita beralih dari Injil kepada hal-hal yang lain yang sementara di bumi ini. Tapi itulah kita harus bertahan supaya kita bisa dikasihi dengan kasih yang kekal. Semua kita berlomba-lomba ingin dikasihi, tetapi pasti ada yang gugur. Bukan saya pastikan, firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Berpedoman kepada ayat itulah saya, maka banyak yang dipanggil untuk dikasihi dengan kasih yang kekal, tapi banyak juga yang gugur. Itu makanya saudara, dikatakan tadi di ayat yang ke-15 tentang buku kehidupan itu, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ngeri ya saudara. Jadi pertanyaan, sudahkah ada nama kita di surga? Nah ini susah untuk dijawab. Susah. Tapi kalau saudara mengasihi dia, ingat ya, kalau saudara mengasihi dia dan berusaha menyenangkan hatinya, nama Anda sudah ada di surga. Amin. Memang tahap-tahapnya ada saudara ya. Ada tahap-tahapnya. Kalau kita masih hidup, berarti kita harus dibaptiskan. Kan begitu. Kecuali seperti orang yang ada di sebelah kiri Yesus waktu disalib. Dia kan gak sempat lagi dibaptis. Tapi di atas kayu salib dia bertobat. Dia berkata, Yesus, kalau engkau datang jadi raja kekal, ingatlah aku. Apa kata Yesus? Kalau begitu, hari ini juga kita sudah ada di Firdaus. Sebab hari itu dia mati. Waktu dia mati, dia sudah bersama Yesus di surga ataupun di Firdaus. Nah, saudara dikasih Tuhan, Injil adalah berita kesukaan yang di dalamnya diberitakan tentang Yesus yang menyelamatkan dosa dunia. Yang diberitakan dalam Injil, Yesus adalah penebusku dan penebus saudara. Yang diberitakan dalam Injil adalah Yesus yang mengasihi manusia dengan kasih yang tiada terukur dan tiada terkira. Oleh sebab itu saudara, berita Injil itu kita taruh di hati kita, amin. Dan kita kunci dengan kunci yang permanen. Haleluya. Menyimpan barang di satu tempat yang tidak bisa dibuka lagi. Nah itu. Ada barang mahal dimasukkan ke dalam. Lalu dikunci pintunya, digembok, dimatrai, dan siapapun tidak bisa membukanya. Walaupun dia tahu itu gemboknya, dia tidak bisa buka. Begitulah Injil itu. Begitulah Injil itu. Yesus itu sudah masuk ke hati kita. Lalu kita tutup karena kita takut kehilangan dia. Tutup permanen. Tidak bisa lagi dia keluar. Karena kita sangat menyukai itu. Dan itulah yang disebut dengan cinta abadi. Karena kita sudah kunci dia di dalam. Kita peluk dan kita tidak mau kehilangan ataupun pisah dengan dia. Amin saudara. Kristus ataupun Injil ataupun Yesus itu harus senyawa dengan kita. Senyawa. Satu tubuh dengan kita. Pada waktu kita belum bertobat, belum menerima Yesus dalam hidup kita, kita hidup itu bersama dengan dosa, iblis. Tapi setelah kita bertobat, kita bersatu dengan Yesus.
dengan Injil. Pernah saya katakan bahwa persatuan kita dengan Kristus itu ibarat dua batang besi, dua logam besi yang disatukan, dipatrikan, dilas dia. Las ketok atau las listrik, disatukan dia. Saya dengan Kristus telah disatukan dengan persatuan yang abadi. Amin. Kita bersatu dengan Kristus, bersatu dalam keadaan yang abadi, kekal. Coba, pernah lihat kan saudara, besi disambung dengan besi? Saya dulu di sekolah teknik itu, kalau satu besi disatukan dengan satu besi dengan las listrik atau las ketuk, itu dia sudah senyawa. Sudah senyawa. Hanya bisa diputuskan kembali, dilepaskan kembali dengan cara merusak. Kalau baik-baik itu nggak bisa, dengan cara merusak. Susah sekali. Itulah persatuan. Saya gambarkan persatuan kita dengan Kristus adalah disatukan dua logam besi yang disatukan menjadi satu. Sangat susah untuk dipisahkan. Gitulah persatuan kita dengan Kristus. Dan begitulah Tuhan ingin kita selalu bersama dengan Dia. Tetap bersama. Apapun yang terjadi. Amin. Tidak ada alasan untuk berpisah dengan Kristus. Karena sedemikian itulah kerinduan Kristus bersatu dengan kita. Sedemikian itu kuatnya. Nah. Kalau kita ingin selalu bersama Dia dalam keadaan yang kekal ataupun abadi, maka kita harus bersatu dengan Dia dan menyenangkan hati. Perkawinan juga saudara, itu Tuhan sudah tetapkan seperti itu ya, kuatnya. Hanya kematian yang memisahkan perkawinan, kan begitu. Itulah kuatnya. Seperti dua batang besi yang disatukan. Begitulah kuatnya saudara. Tapi saudara, persatuan dengan Kristus itu kita harus mengasihi Dia, jangan menyakiti hatinya. Nah, kalau kita ingin selalu dikasihi dengan kasih yang abadi, kita harus menyenangkan hatinya dalam persatuan itu. Kan ada rumah tangga yang cerai kan saudara? Ada. Udah bersatu kan? Sudah. Karena ada satu yang menyakiti, terus menyakiti dan akhirnya terjadi perceraian, kan begitu. Nah, kita juga dengan Kristus begitu sudah bersatu, tapi kalau selalu kita sakiti Dia, sakiti lagi dan tidak pernah menyesal, satu hari kesatuan yang abadi itu pun akan lepas, akan dilepaskan Tuhan. Siapa yang tahan selalu ditusuk-tusuk dengan duri, kan enggak. Siapa yang tahan selalu dipukuli, enggak ada saudara. Siapa yang tahan selalu dimaki-maki. Kalau begitu kita buat kepada Tuhan, walaupun kerinduannya adalah seperti besi yang dipatri, dilas begitu, lepas juga saudara. Jadi mari kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, sebegitulah kuatnya kerinduan Yesus kepada kita supaya kita tetap bisa dicintai. Cinta kita kepada Yesus itu terbatas, saudara, terbatas. Boleh dibilang hanya sejengkal. Kita bisa mereaksikan cinta kita kepada Dia. Tapi kalau kita usahakan yang sejengkal itu menyenangkan hatinya, seumur hidup kita, ingatlah kasih-Nya berapa jengkal. Dari ujung timur sampai ke barat. Dari tingginya langit biru sampai ke tanah. Bahkan lebih dari itu kasih-Nya kekal.
Dia akan membalas kasih yang sejengkal itu kita berikan kepada dia. Dia balas dengan kasih yang abadi. Katakan amin, saudara. Itulah cintanya kepada kita. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat penting dia bagi kita. Tuhan memberkati.